Oh ya. Halo. Kak Ica, selamat atas launching produknya. Terima kasih. Bagaimana prosesnya dari pagi ini? Baik, pertama-tama terima kasih teman-teman sudah datang semua. Jadi hari ini sebenarnya satu proses panjang dari Alisa Subandono. Dari mulai hamil sebenarnya. Jadi dari hamil tuh Ica sebenarnya mulai berpikir kalau dia skincarean tuh yang aman bagaimana. Dan kemudian kalau nanti sudah melahirkan, masa menyusui yang aman bagaimana gitu ya. Nah, selebihnya yang tahu kisahnya Ica yang cerita deh. Jadi memang kan sebenarnya karena perjalanan kulit Ica sendiri itu tipe yang sensitif gitu. Jadi dari berawal susah cari produk yang tepat, terus juga saat itu kondisinya lagi hamil 2 bulan ya. Hamil 2 bulan. Nah, hamil 2 bulan. Akhirnya karena dukungan dari Kak Dede juga, kenapa nggak coba bikin skincare sendiri? Akhirnya kita cari tahu, terus ketemu sama orang lab, orang pabrik juga. Kita juga konsultasi dulu sama dokter spesialis kulit dan dokter kandungan. Karena kan ada bahan-bahan tertentu yang untuk ibu hamil dan menyusui itu sebaiknya dihindari dulu gitu untuk pemakaiannya. Jadi setelah konsultasi dan kita mendapatkan validasi, kita juga yang cobain sampelnya sampai akhirnya alhamdulillah semuanya sudah tepat. Terus dan alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan acara grand launching Deca. Berarti bukan sekedar brand ambassador tapi ikut Iya. dalam produksi juga. Nah itu gimana sih kita memang melebarkan bisnis di dunia skincare? Iya, jadi kalau ini sebenarnya produk yang lahir dari hatinya Ica gitu sebenarnya. Karena memang dari rasa kegelisahan dia pada saat hamil ini berawal gitu. Kemudian saya bilang kalau memang bisa bikin sendiri yang aman, paling nggak buat Ica sendiri itu udah paling enak lah gitu ya. Nah, pas kita coba sounding keluar ke banyak teman-teman gitu ya, ternyata banyak juga yang punya permasalahan yang sama, kulitnya sensitif, kemudian pada saat lagi hamil suka agak bingung, takut nih nanti ada efek ke janin apa enggak gitu ya, lagi menyusui sekarang misalnya kan, ada dampaknya nanti ke ASI-nya segala macam. Jadi saya bilang coba kita bikin yang paling aman, Icanya juga tenang. Nah, ternyata di luar sana banyak yang punya permasalahan yang sama. Nah, akhirnya kita coba, yaudah deh coba kita jual. Mudah-mudahan ini bisa membantu banyak orang di luar sana yang punya permasalahan yang sama untuk bisa teratasi dengan baik. Karena kalau Ica ini saya tahu kulitnya dari awal nikah itu kalau nggak cocok, itu merah-merah, gatel, panas gitu ya. Saya pernah lihat kok kenapa Ica kulitnya ini kok sensitif nih kemarin. Jadi memang harus hati-hati kalau buat kulitnya seperti Ica untuk memilih skincare. Dan mungkin sudah memikirkan sejak usia kehamilan 2 bulan tadi atau justru sebelumnya sudah terpikirkan untuk punya bisnis ini gitu Kak Ica? Jadi kalau untuk bisnisnya sendiri kita memang baru di pas awal kehamilan itu ya. Itu. Tapi kalau untuk concernnya sebenarnya dari awal hamil Rendra, terus hamil Malik, sampai akhirnya hamil Lia gitu ya. Itu memang permasalahan kayak gimana ya cara cari produk yang tepat gitu, karena bukan nggak ada, tapi kita lebih takut untuk mencoba gitu, karena kan yang namanya lagi hamil kita harus mikirin nggak cuma untuk ibunya aja tapi untuk calon bayinya juga gitu. Jadi nah dari situlah akhirnya pas hamil Lia ini gitu kayak gimana ya caranya gitu, terus sampai Kak Dede bilang ya udah coba aja kita bikin gitu, cari-cari informasi sambil untuk sistem bisnisnya ya kita belajar ya. Kita mulai dari yang simple, kemudian penyampaian kita ke market juga ya bahasa yang mudah dicerna lah ya sama teman-teman yang lain. Tapi alhamdulillah sejauh ini responnya cukup baik. Tapi benar Deca itu singkatan dari Dede dan Ica? Betul. Jadi, karena nyari nama tuh agak sulit ya. Jadi pertama kan yang kita cari nama itu, yang harus kita cari itu nama. Nama gitu. Dulu tuh. Karena tadi sempat ya kepikiran ada beberapa nama lain gitu. Cuma memang pertama kita kan harus ada proses yang harus kita daftarkan gitu, namanya supaya nggak sama segala macam gitu. Nah ternyata sesusah itu untuk mencari nama. Terus kepikiran kayak gimana ya biar saat kita mau branding image itu orang juga tahu kayak oh Deca itu punya kita gitu. Memang kita sebagai yang memiliki brand Decanya gitu. Akhirnya kenapa nggak coba Deca aja ya dari Dude Ica gitu kan. Terus bisa alhamdulillah ya udah gitu. Jadi kalau T di depan di tengahnya itu sebenarnya kayak Dude plus Ica. Nah plusnya itu dibikin jadi huruf T aja gitu. Udah gitu aja sebenarnya. Jadi kayak ya udah kita juga merasa kayak nama Deca ini bener-bener
memang kita gitu. Jadi kita untuk memperkenalkannya juga nggak mudah karena ya berangkat dari kita untuk semuanya. Dengan bisnis sekarang nih, kalau artinya kan menambah kegiatan lagi gitu, selain entertain gitu. Bisa dibilang untuk tabungan masa depan nggak sih untuk anak-anak juga ketika nanti Kak Ica dan Mas Kende pensiun dari dunia entertain? Iya, sebenarnya memang ini bagian dari usaha kita lah ya, ikhtiar kita, sesuatu yang Allah kasih jalan lain buat kita bisa mencari hal yang baru gitu. Dan buat saya selama Ica-nya support dan saya juga yakin kita bismillah kita jalan bareng. Walaupun ke depan seperti apa tantangannya kita agak masih harus membaca dulu sebenarnya ya. Tapi niat kita sudah kuat berdua, kita jalan. Ya pasti kalau ini kita pengennya memang bisa panjang insya Allah gitu ya. Dan yang paling penting buat kami adalah bisa bermanfaat buat yang menggunakan. Nah ini untuk waktu sama keluarga, jadi gimana nih Kak? Misalkan udah lebih sibuk di bisnis kan, pasti harus lebih aktif untuk ditengok terus. Nah untuk nimbangin sama anak-anak tuh gimana? Jadi alhamdulillah kalau sama anak-anak sendiri ini kayak sekarang kita acara memang anak-anak kita bawa juga. Ada gitu. di bawah. Jadi memang di acara ini karena kita punya anak dan teman-teman yang hadir juga kebanyakan punya anak, makanya kita bikin area ada satu area itu untuk playgroundnya anak-anak. Setidaknya mereka bisa main di situ gitu kalau bosan tunggu acaranya. Nah, dan alhamdulillah kalau untuk ngerjain bisnis ini kita kan secara jualannya juga kita melalui e-commerce, jadi bisa kita lakukan dari rumah semua. Dan kita dibantu ada tim juga yang membantu untuk bisa memanage, mengatur semuanya. Dan tapi memang ada Ica punya jadwal rutin buat dia memasarkan sendiri gitu ya lewat live segala macam. Tapi untuk tim di belakang memang kita ada yang membackup lah, tim yang membantu kita gitu. Jadi alhamdulillah Lia udah 4 bulan. 4 bulan alhamdulillah. Ya, sudah 4 bulan. Dan kita sebenarnya juga kemarin sempat ya kita kayak ngobrol-ngobrol, nanti kalau Lia udah gede apa Lia jadi dokter spesialis kulit ya gitu. Nah, kita kepikiran tuh dia kepikiran kayak dokter gitu. spesialis kulit Iya, menarik ya. Menarik ya gitu. Apalagi kan kalau untuk perempuan kecantikan itu kan kayaknya sesuatu yang memang harus gitu kan. Itu kalau saya lihat kayaknya mirip-mirip Ica tuh cantiknya ya. Walaupun kayak bilang mirip Kak Dude juga ya, Iya. secara ininya. Tapi alhamdulillah dia udah 4 bulan. Dia juga sekarang lagi belajar untuk ini ya, balikin badan. Mulai merangkak. Jadi mulai merangkak pelan-pelan gitu. Dan ya 2 bulan lagi menuju MPASI. Nah itu untuk siapannya sendiri gimana tuh Kak? Dari kan udah terbiasa sebenarnya. Iya, dari sekarang kita udah mulai sih pasti baca-baca ya segala macam. Terus juga mulai kita latih, yang pasti kita juga tanya ke dokter anak, terus dokter tumbuh kembang kita tanya juga, kita pantau terus semuanya supaya semuanya sesuai sama milestone-nya dia, jadi nggak ada yang miss satupun insyaallah. Dia kan laki-laki ya nikah, nah mungkin dari Kak Dude sendiri nih treatnya akan beda nggak sih ketika nanti Perempuan pasti beda ya. Kalau perempuan tuh karena figur ayah di anak perempuan itu menurut apa yang saya pelajari itu punya tempat spesial gitu ya. Dan maka saya harus menunjukkan sesuatu yang berbeda sama kalau yang lain-lain kan mungkin kita main bola bareng-bareng segala macam. Nah, kalau anak perempuan nih ada sisi kelembutan yang dia harus terima dari ibunya, tapi juga ada perlindungan dari ayahnya yang dia kemudian ada figur cowok gitu ya. Kemudian treatmentnya pasti beda. Nah ini yang sekarang saya sama Ica lagi coba pelajari dari sisi parenting supaya tumbuh kembang anak-anak ini memang sesuai porsinya gitu insya Allah. Nah Kak Ica sendiri nih gimana nih? Kan biasanya kalau misalnya cewek itu katanya dibilang saingan ibunya. Gimana nih? Karena kan pasti bakal lebih romantis nih sama papanya, gimana dari Kak? Kalau nanti jadi saingan ya ibunya melipir dikit ya di tengah ya. Pasti kalah kayaknya ya? Iya pasti kalah sih gitu. Tapi ya sekarang kan lagi maksimalin dulu nih gitu kan, supaya nanti mungkin bisa lebih imbang lah dikit gitu. Tapi kalau misalkan ternyata katanya kan antara ayah sama anak perempuan itu kan lengket banget gitu katanya, bahkan apa-apa maunya sama ayah, ya udah ibunya melipir aja dikit ke tengah gitu. Jadi intermezzo di tengah nggak apa-apa lah. Cinta pertama anak perempuan itu Iya. ayah. Iya, Nah betul. itu dia. Bahkan saya beberapa minggu yang lalu tuh sampai nonton ada video-video saat ayah menikahkan anak perempuannya. Saya nonton juga nangis gitu. Karena udah punya anak perempuan. Padahal ini jadi anak kayak masih berapa bulan ya, tapi nangis udah dari sekarang gitu. kakaknya aja belum loh. Iya, sedihnya udah berasa gitu ya, harus melepaskan segala macam. Jadi memang anak perempuan itu
punya tempat spesial sih buat ayah ya, buat para ayah. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya bisa jadi ayah untuk anak perempuan yang terbaik lah. Amin. Baby dia sendiri udah Belum, kita belum tindik. Jadi Tindik belum? nanti kita Tindik belum. mungkin pas dia udah gede aja ya. Iya, itu nanti aja lah. Itu nanti aja lah. Dia belum Nanti tahu. terserah aja lah itu. Kita belum tahu. Kemarin karena kita juga nggak tega karena masih baby kan gitu. Jadi kita kayak Ditawarin sih dari rumah ditawarin sakit sih ya. gitu. Cuma kita Saya memilih bilang untuk nanti aja deh gitu. Kan gampang juga itu. Termasuk sunat Mak, karena kan masih ada perawatan ada perempuan yang harus sunat. Iya. Nah itu memang kita konsultasi sama dokter ya, Iya. sama dokter, Sama- tanya segala macam apa yang terbaik. Ya pokoknya kita mengikuti nasihat terbaik dari dokter. Karena ini dokter yang menangani kan juga dari anak pertama gitu ya. Dan begitu anak perempuan ini memang kita banyak bertanya sama dokter. Kalau mungkin sendiri setelah KDD dan KRI mungkin hukum dalam Islam seperti apa sih? Apakah boleh ditunda? Karena kan kebanyakan langsung ya dalam lahir kan. Kenapa menunda? Buat apa Buat tindik? perempuan, tindik perempuan. Oh tindik, ya. Jadi pembicaraan kita waktu itu sama dokter itu bisa sekarang, bisa juga nanti. Nanti, ya. Karena sekarang juga prosesnya kan juga mudah dan alatnya juga gampang. Dan waktu itu memang kita berpikir fokus kita tuh untuk ASI dulu, Iya. untuk bagi kasih sayang ke abang-abangnya gitu kan. Karena abang-abangnya begitu ada yang lahir kan, kok beda nih, Iya. situasi rumah berbeda ya kan. Terus waktu ibunya kok keambil banyak di sana, maka tugas saya backup kasih sayang buat abang-abangnya gitu. Jadi kita kemarin lebih banyak ke situ sih fokus Iya. kita. Tapi manfaatnya mungkin yang dijelaskan oleh dokter sendiri seperti apa? Buat tindik. Kalau buat tindik, Sebenarnya sih nggak ini kalau ya. dokter hanya menyampaikan begini Menyampaikan. sebenarnya, itu bisa kapan aja, Iya. tidak harus sekarang seperti itu. Ya saya pilih yang nanti aja berarti kalau gitu ya kan. Dan proses-proses itu kan nanti pas dia juga bertumbuh semakin besar juga semakin mudah nanti. insya Allah. Atau mungkin kakak sama kayak ada beberapa artis juga bilang kalau misalnya dia mau tindik anaknya kalau misalnya itu emang mau anaknya, jadi kayak anaknya mau. Iya, bisa juga kayak gitu. gitu ya. Iya. Begitu ya sayang ya. Ada yang kayak gitu. Oke, Jadi oke. sebenarnya sih kalau untuk saat ini memang kita ya sudah karena kita memilih untuk nanti saja. Jadi kita memang sampai saat ini juga belum ada pembahasan lagi ya mau ditindik kapan gitu. Tapi kalau memang nanti kan perlahan anaknya juga sudah mulai mengerti tuh kayak apa yang dibicarakan oleh ayah bundanya, terus juga gimana prosesnya dia. Apalagi kalau misalkan pas sekolah ketemu temen mungkin ngeliat, nah Iya. di situ bisa timbul pertanyaan, di situ nanti kita mungkin akan diskusikan lagi. Gitu. Berarti nggak ada mau peserta tindik itu ya? Sepertinya Saatnya enggak. Sepertinya sih enggak. Itu orang tua yang cukup nggak tega untuk melihat misalkan tindik juga sakit ya. Iya. Oh, iya. Betul. Waktu itu ya seperti itu sih ya. Pertama melihat prosesnya mungkin karena masih bayi banget. Iya. Yang kedua kata dokter ini bisa kapan aja dan sekarang kan proses juga cukup mudah. Jadi insya Allah nanti kita lakukan. Kalau untuk kakak sendiri gimana nih? Kakak Punya gimana? adik, gimana? Abang gimana Abang punya adik kenapa? perempuan gimana? Udah Gimana? punya ada perempuan gimana rasanya? Senang. Senang. Alhamdulillah ya. Perbedaan apa yang nih kamu rasain Ada sekarang? beda nggak? Ada. Apa? Apa? Tidurnya pisah jadi sekarang ya. Tidurnya udah pisah kita sekarang Gimana ya. kalau pulang sekolah yang dicari siapa? Adik. Tapi kamu emang keinginan kamu nggak sih punya adik perempuan? Iya. Iya ya bang. Ya. Pengen ya bang. Ya. Abang pengen? banget. Udah ada panggilan lucu nggak buat adik? Kalau sekarang apa? Iya. Iya. Kalau waktu pas Bunda masih hamil, abang manggil apa? Malik. Malik sama abang manggil apa? Apa? Lia waktu pas masih di dalam perut Bunda manggil apa? Deru. Beru. Adik baru. Adik baru. Tapi kamu merasa nggak kasih sayang mama sama papa tuh masih sama? Walaupun sebelum kurang. Sama ya bang. Sama atau kurang? Sama. Sama. Malah lebih sering main bola sama ayah ya. Iya. Ini kecenderungan nggak sih Hah? selama 4 bulan ini dari bapak-bapaknya? Alhamdulillah sih enggak ya. Alhamdulillah enggak, cuma memang pertanyaan dari Malik cuma bertanya, kok kita tidurnya pisah kamar? Ya kan, nah, ya itu memang karena anak-anak sudah cukup besar kan. Iya. Dan kalau bayi kan ada treatment khusus kan, gitu. Jadi Ica harus menyusui segala macam. Jadi kita harus atur dengan baik supaya tidak supaya jauh lebih baik lah. Iya. Itu aja sih paling kenapa tidurnya kita pisah gitu doang sih. Yang selebihnya sih aman. Kalau deh, kakak banyak yang nanya nih, maksudnya dia di posting biar kelihatan wajah nih, itu seperti apa nih kak? Ya memang sekarang kemarin pernah kita posting ya. Iya.
mukanya sedikit gitu ya. Saya menginginkan memang pada saat mungkin dia sudah cukup besar, mungkin ya 6 bulan ke atas lah ya. Bukannya nggak mau berbagi, karena banyak juga pertanyaan kok nggak diposting sih wajahnya, tapi insya Allah nanti kita posting. Saya ingin itu dia sekarang tumbuh dengan ibunya dulu deh, gitu ya, menikmati masa ASI selama 6 bulan ini biar dia sama ibunya intens dulu, gitu ya, baru nanti kalau kita publish di atas 6 bulan. Insya Allah. Ini nggak sih kamu mungkin sharing yang dibilang Kak Ayun juga katanya. Ya segala macam pertimbangan itu saya terima, ya segala hal. Tapi kita nggak lepas dari berdoa selalu ya buat anak-anak kita, insya Allah yang terbaik lah Allah berikan ya. Tapi biasanya membagi waktunya bareng sama kakak-kakaknya dan juga sama adik. Mungkin seperti apa sih? Jadi biasanya tuh kalau misalkan pas adiknya lagi tidur ya, jadi kalau pagi tuh kayak pas mereka mau sekolah, nah dia kan habis menyusui terus dia tidur, nah di situ tuh jadi nyiapin semua buat abang-abangnya, sarapannya mereka gitu. Karena kan pas mereka lagi di sekolah, kita dari Ica sendiri punya waktu quality time bareng sama Lia gitu kan, karena mereka di sekolah. Nanti setelah mereka pulang, balik lagi tuh nanya sama mereka, terus siapin lagi makanannya, atau misalkan ada les disiapin semuanya gitu. Nah, peran Kak Dida sendiri ini kan pasti Kak Ica juga begadang kan karena harus komunikasi. Nah, seperti apa? Kalau sekarang itu bulan-bulan awal ya, bulan-bulan awal. Kalau sekarang sih alhamdulillah di masuk bulan keempat ini, Lia tidurnya sudah cukup teratur ya sebenarnya. Udah teratur. Kalaupun tengah malam, Ica bangun sebentar sambil nyusu, ya saya lihat udah aman sih, balik lagi tidur gitu ya. Jadi tapi kalau saya sih siap buat backup Ica kapanpun sebenarnya. Siap. Kak Ica, aku bahas sedikit. Badan Kak Ica masih bagus nih. Emang pas melahirkan langsung dijaga atau langsung olahraga full atau gimana? Enggak Masih sih. bagus banget. Enggak sih, kayaknya memang genetik Bawaannya badannya Ica begini seperti ya, ini ya. gitu. Jadi bahkan kemarin terakhir pun juga ke dokter anak, itu dokter bilang bahwa ibu jangan diet dulu ya gitu. Jadi memang sebenarnya sama sekali nggak ada diet sampai sekarang. Terus juga makan ya memang karena kan tahu kebutuhannya semuanya untuk babynya gitu. Olahraga juga udah mulai sih tipis-tipis aja gitu ya. Dokter juga ingetin karena kan perlu bergerak juga gitu. Jadi tapi masih olahraga yang ringan. Gitu. Berarti emang nggak ada diet ya? Nggak ada. Nggak, Ini Ica. emang udah Iya. kayak gini aja. Kayak Seperti gini itu. aja. Mungkin setelah dengan pas hamil sampai sekarang. Kayaknya sih kalau dibilang udah hampir balik ke awal ya hampir balik ke awal ya. Jadi karena kan waktu hamilnya sendiri juga naiknya bukan yang signifikan gitu. Jadi pas hamil Lia kemarin itu kan naiknya hampir 10 kilo gitu. Terus begitu babynya keluar terus menyusui ya sudah gitu. Natural lagi aja semuanya. Tapi memang dari awal ya lahir sampai sekarang sih nggak ada ngelakuin diet khusus gitu enggak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Suksesnya. Terima kasih ya Mas ya.